Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan channelnya Muhammad Ibnu. Di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi. Hari pada tanggal Selasa 20 Februari 2024, kelas 12 IPA 3, nama saya Muhammad Ibnu. Nah, indikator penilaian peserta didik dapat menyajikan dan mengelola data hasil pengukuran pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk menyelesaikan masalah. Nah, petunjuk pekerjaan ini sudah ada dari 1 sampai 5, boleh dibaca yang ini. Dan di sini kita bakal lanjut ke permasalahan pertama. Nah, kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Nah, kita sudah nih mendapatkan data tinggi badan dari teman-teman saya dari absen nomor 1 sampai absen nomor 36 karena jumlah di kelas saya kelas 12 IPA 3 itu ada 36 siswa. Nah, jadi setelah kita kumpulkan nih tinggi badannya ada berapa senti dari nomor absen 1 sampai nomor absen 36, lanjut ke permasalahan 2. Nah, di sini permasalahan 2 itu mengelola data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas dengan menentukan jangkauan banyak kelas dan panjang kelas. Nah, jadi buat di sini kan ada jangkauan jangkauan ditambah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nah, nilai terbesarnya kan kita lihat nih di data di nomor 10 tuh. Itu paling tinggi badannya 175 cm. Nah, dikurang dengan nilai terkecil yaitu 145 sesuai di tabel permasalahan nomor absen 6. Nah, itu 145. Jadi, jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil yaitu 175 dikurang 145 sama dengan 30. Nah, yang B-nya banyak kelas dengan rumus sama dengan 1 tambah 3,3 log. Nah, kita ke bawah lagi, K sama dengan 1 tambah 3,3 log 36. Nah, 36 itu dari mana? 36 itu tadi yang saya bilang, jumlah keseluruhan data dari kelas saya ada 36 orang. Jadi kita log 36. Nah, 1 tambah 3,3 ditambah 1,55. Karena di sini kita lihat nih, log 36 adalah 1,55. Itu hasilnya 6,115. Karena tidak memungkinkan kalau nilainya 1, karena tidak memungkinkan dengan nilai 6,115. Itu kita bulatkan menjadi angka 7. Nah, panjang kelas di sini panjang kelasnya 30 bagi 7. Nah, itu dari mana sih? Itu dari jangkauan dibagi jangkauan kelas. Jadi jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, karena tadi kan kita udah lihat nih di jangkauannya itu ada 30. Nah, banyak kelasnya ada 7. Nah, kita bagi 30 bagi 7 sama dengan 4,28. Lanjut ke permasalahan 3. Membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, kita urutkan tuh tadi nilai-nilai data tertinggi dari 145 hingga 175. Setelah kita urutkan, kita bentuk turus 1 tuh sesuai tadi ada berapa. Misal 145 itu tinggi badan dari 36 siswa di kelas 12 IPA 3 cuman ada yang 145 itu cuman ada 1. Kita tulisnya turusnya 1, frekuensinya 1. Seterusnya hingga sampai 175. Setelah itu di sini ada nilai frekuensi tepi atas, tepi bawah, titik tengah. Nah, nilainya itu 145 sampai 150. Frekuensinya ada 2. Kenapa? Karena dari nilai tinggi badan 145 sampai 150 itu cuma ada 2 doang. Nah, tepi atas itu kenapa 150,5? Karena tepi atas itu ditambah 0,5. Misalkan 150 nih ditambah 0,5 itu hasilnya. Jadi ditambah. Nah, kalau tepi bawah itu dikurang 0,5. Nah, kalau titik tengahnya itu pertengahan dari nilai. Misal 145 hingga 150. Nah, titik tengahnya berapa? 147,5. Seperti itu hingga frekuensinya didapatkan 36 tuh hasilnya. Seperti itu. Kita lanjut ke permasalahan 4 yaitu menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, di sini data tinggi badan siswa-siswi SMA 19 Kabupaten Tangerang kelas 12 IPA 3. Nah, kita urutkan dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dari frekuensi yang di sini.
Nah, frekuensi itu 2, 10, 8, 12 kita urutkan dari yang terkecil dulu. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, ternyata setelah dijadikan histogram yang paling tinggi yaitu adalah 165,5. Itu ada 12 orang paling banyak tuh. Kalau paling tinggi kan tadi 175. Seperti itu. Lanjut ke permasalahan 5. Nah, itu ada modus. Modusnya 161 dikurang 171 dari mana? Nah, itu dari data yang tadi di atas. Berarti 161 hingga 125 itu 165,5. Nah, nilai tengahnya itu sudah bisa dilihat. Nilai tengahnya itu ada 145 tambah 150 dibagi 2. 2 itu dari mana? 2 itu sudah dari rumusnya. Nah, 145 tambah 150 itu apa namanya? Dibagi 2. Nah, ini dia. Hasilnya 14,5. Terus sampai 171 tambah 175 dibagi 2 hingga sama dengan 173. Nah, frekuensi nilai tengah, frekuensi dikali nilai tengah. Tadi kan frekuensi nilai dikali nilai tengah. Tadi kan 166 ditambah 160 dibagi 2 misalkan 198, 158. Nah, di situ kan frekuensinya 8, berarti 8 kali 158 sama dengan 1264 seperti itu hingga ke data mean. Nah, mean itu kan nilai rata-rata ya. Jadi hasil yang tadi tuh yang sama dengan frekuensi kali nilai tengah itu dijumlahkan 5767 dibagi 2 dari rumusnya jadi hasil 160 1944. Jadi 1600 maaf 160 intinya 160,1944 atau 160,1944 dengan nilai median 159 karena itu apa namanya nilai tengah dari 145 dikurang hingga 145 hingga 175 dari keseluruhan data yang dimulai. Seperti itu guys. Nah, buat laporan nih. Jadi berdasarkan langkah-langkah setiap penulis video terdapat pada kalian ini, aku buatnya lagi video YouTube ya teman-teman semua. Terima kasih yang udah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.